Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Harlansyah dengan nomor NIM 12570500057. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah dasar pemrograman. Di sini saya membuat yaitu simulasi dari ATM. Kita jelaskan dari yang pertama ini ada yang namanya library dan juga konstanta. Di sini library-nya yang pertama ada IOStream yang digunakan untuk input dan output, vektor yang digunakan untuk menyimpan banyak data, string yang digunakan untuk teks, iomanip ini digunakan untuk mengedit format uang. Lalu di sini juga saya menggunakan beberapa konstanta. Yang pertama itu ada konstanta double limit tarik, yaitu di sini fungsinya itu nantinya adalah agar saat kita ingin menarik uang dari si ATM itu ada batas limit maksimalnya, sama seperti halnya nanti di transfernya itu sendiri. Lalu masuk ke inti bahasa ini untuk nantinya untuk bahasanya. Selanjutnya ada string format uang. Di sini tuh fungsi dari format fungsi ini itu adalah untuk membuat tampilan uang yang ada itu agar lebih mudah dibaca dan juga rapi lah. Karena biasanya kan kalau misalkan tanpa fungsi ini, tampilan format uang itu akan seperti ini nih, gak ada tanda titiknya. Sedangkan kalau menggunakan setelah saya menggunakan format ini, nantinya itu tampilannya akan lebih rapi. Mungkin nanti saya akan tunjukkan. Kita lanjut dulu untuk ke struktur akun ya. Di sini ada struktur akun di mana ini tuh berisikan akun dari ATM itu sendiri, yaitu terdiri dari nomor kartu, PIN, saldo, dan juga riwayat dari si penggunanya. Selanjutnya itu ada vektor akun pengguna. Nah, ini tuh ya merupakan data-data dari si para pengguna ini. Di sini saya untuk simulasi hanya menggunakan contohnya tiga akun saja. Ini di mana ini nih 121 ini merupakan nomor akunnya, lalu di sini adalah password akunnya, dan di sini adalah jumlah saldo yang terdapat dalam akun tersebut. Lanjut ke dalam ini pilih bahasa. Ini merupakan fungsi pilih bahasa ya. Di sini itu nantinya kita bisa memilih mau menggunakan bahasa apa. Saya sendiri di sini membuat ATM ini bisa diakses dengan menggunakan dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Selanjutnya ada fungsi login, di mana fungsi login ini sendiri ya itu bertujuan nantinya itu untuk mencocokkan data kita dengan vektor yang ada di atas sebelumnya ya, dengan vektor yang udah ada nih, dengan vektor ini. Jadi fungsi login ini nantinya itu dimulai dengan memasukkan nomor kartu, lalu memasukkan PIN-nya, dan apabila datanya itu sesuai dengan yang ada di vektor, maka akan dilanjutkan ke tampilan selanjutnya. Sedangkan kalau misalkan gagal, sedangkan kalau misalkan datanya itu tidak sesuai, maka akan terjadi kegagalan dalam transaksinya. Lanjut di sini ada fungsi untuk mencari akun. Tadi itu fungsi ini sendiri ini berguna nantinya di saat kita akan melakukan transfer. Jadi saat kita melakukan transfer, apabila nomor rekening tujuannya ada, maka transaksinya akan dilanjutkan. Sedangkan apabila nomor tujuan akunnya itu tidak ada di dalam vektor tadi, maka tidak akan dilanjutkan. Selanjutnya ini adalah menu ATM-nya, yaitu menu inti dari program simulasi ATM ini. Di sini sendiri saya menggunakan fungsi while. Mengapa menggunakan fungsi while? Agar nantinya saat kita melakukan transaksi, kita itu bisa melakukan lebih dari satu transaksi. Jadi setelah kita melakukan suatu transaksi itu nggak akan langsung selesai, tapi kita bisa memilih transaksi-transaksi lainnya. Mungkin langsung kita coba aja ya. Kita coba sekalian dengan run code ya. Oke, ini mungkin tampilan pertamanya. Di sini tuh pas tampilan pertama itu kita diminta untuk memilih bahasa terlebih dahulu, apakah bahasa Indonesia atau Inggris. Mungkin kita coba menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor kartu. Seperti yang ada tadi di vektornya, kita bisa coba, mau coba yang manapun bisa ya.
di antara 3 akun ini. Kita coba aja pakai yang pertama, yang 121. Oke, kita coba pakai. Sorry, salah. Masukkan di sini 12121. Kita diminta memasukkan pinnya. Kita masukkan pinnya. Nah, maka nantinya akan seperti ini tampilannya, tampilan menu dari simulasi ATM ini. Kita bisa cek saldo, tarik tunai, store tunai. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, di sini nantinya ada pilihan lagi. Jika kita memilih pilihan 1, maka kita akan mengecek saldo kita. Coba. Nah, saldo Anda sebesar 10 juta. Nah, ini tadi fungsi dari format uang. Jadi, angka yang keluar itu nggak hanya angka pure, tapi ada bentuk formatnya. Lanjut, di pilihan kedua itu ada namanya pilihan untuk tarik tunai ya. Di sini sendiri kita bisa memilih jumlah tarikannya. Kita coba aja. Kita coba tarik tunai. Nah, jumlah tariknya terserah kalian mau memasukkan berapa. Misal, yang penting tidak melebihi limitnya ya. Tadi seperti yang kita sudah yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa ada limit tarikannya. Misalkan kalau normalnya misalnya kita mau narik 100.000 ya. 100.000, maka transaksinya akan berhasil. Berbeda halnya jika kita narik tunainya itu melebihi dari batas maksimalnya, itu ya tadi 2 juta ya. Kalau misalkan kita mau narik 3 juta, maka akan ada bacaan melebihi batas tarik maksimal. Adapun kalau kita misalkan memasukkannya itu angka negatif ya, otomatis kalau angka negatif itu berarti ibaratnya kayak nggak mungkin bisa dong. Maka nanti sistemnya akan memberikan penjelasan bahwa jumlahnya tidak valid. Oke, kita lanjut aja ke pilihan ketiga, yang mana ini merupakan fungsi untuk pilihan untuk setoran, jumlah menyetorkan. Ini sama juga kayak tadi. Ada apabila setorannya ini kurang dari 0, tadi yang minus tadi itu, maka jumlah setorannya tidak valid. Sedangkan kalau misalkan setorannya itu sesuai atau positif angkanya, maka store tunainya itu nanti akan berhasil, lalu akan menampilkan jumlah saldo saat ini. Kita coba aja store tunai. Kita coba masukin 500.000. Nah, maka ketika kita menginputnya benar, tidak minus, maka dia akan memberitahu bahwa store tunainya itu berhasil. Lalu jumlah saldonya itu ditampilkan, jumlah saldo saat ininya. Karena tadi kita udah ambil 100.000 sebelumnya, lalu nambah 500.000, maka jumlah saldonya ada 10.400.000. Oke. Lanjut mungkin untuk pilihan keempat, yaitu ini adalah untuk transfer ya. Untuk transfer sendiri di sini tuh pertama yang jelas kita harus memasukkan nomor kartu tujuan, lalu jumlah transfernya, dan nanti itu si sistemnya akan mencari akun tujuannya apakah ada ataupun tidak. Jika di sini juga ada tambahan sama seperti yang tadi ketika kita mau menarik, jika jumlah transfernya itu melebihi batas, jika jumlah transfernya itu angkanya negatif minus, maka jumlah transfernya akan tidak valid. Sedangkan jika akunnya ini nggak ada, maka nanti akan ada bacaan akun tujuan tidak ditemukan. Lalu jika jumlah dari transfernya ini melebihi limit, misalkan kan tadi dijelaskan bahwa limitnya itu 5 juta ya. Sedangkan kalau misalkan nanti kalau misalkan kita transfernya lebih dari 5 juta, maka nanti akan ada bacaan melebihi batas transfer maksimal dan tidak akan bisa. Lalu di sini juga ada apabila
Ini kalau misalkan saldonya itu tidak mencukupi, maka nanti ada bacaan saldo tidak mencukupi. Kita coba aja ya. Transfer, misalkan kita transfer. Nomor kartu tujuannya misalkan tadi kan ada yang namanya 1313. Ini jika kartu tujuannya ada ya. Lalu kita masukkan jumlah transfernya misalkan 1 juta. 1 juta. Oke. Maka ini berhasil. Sisa saldonya jadi 9.400.000. Lain halnya kalau misalkan kita mau transfer tapi nomor kartu tujuannya nggak ada. Tadi kan cuma ada 121212 sampai 14141 ya. Kita coba 15151. Ini kan nggak ada di vektor tadi. Kita coba terus kita masukkan jumlah transfernya misalkan 100.000 aja. Dan ya, akun tujuan tidak ditemukan. Lalu kita juga bisa melihat apabila jumlah transfer ini melebihi dari batas maksimal ya, 6 juta misalkan, kita enter, maka nanti ada bacaan melebihi batas transfer maksimal. Itu dia. Oke, mungkin untuk pilihan selanjutnya itu ada yang namanya riwayat ya. Di sini riwayat yang jelas untuk menampilkan riwayat transaksi yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi kita bisa langsung pilih aja, misalkan kita pilih 5 nih riwayat, maka boom, maka sistemnya akan menampilkan riwayat apa saja yang telah kita lakukan. Pertama kita tadi udah melakukan tarik tunai sebesar 100.000, lalu menyetor tunai sebesar 500.000 dan mentransfer uang ke rekening sebesar 1 juta. Itu dia. Lalu pilihan menu terakhir itu adalah keluar ya. Maka ketika kita pilih keluar, sistemnya akan selesai. Terima kasih telah menggunakan ATM. Lalu ada juga apabila saat kita memilih menu, saat kita di menu ATM, kita memilih angka yang tidak ada. Kan di sini hanya ada 1 sampai 6. Misalkan kita pilih 7, maka akan keluar bacaan pilihan tidak valid dan kita diminta untuk apakah mau melanjutkan atau tidak. Nah, ini juga sama. Tadi kalau kita misalkan apabila kita memilih Y, maka tadi kan akan dilanjutkan ke menu ya. Sedangkan kalau kita tadi memilih N, maka transaksinya akan selesai. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.